Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 3124100039 dari kelas I243A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman citra yang berjudul Implementasi Plan Disease Recognition System menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN berbasis Python dengan optimasi akurasi model. Kemudian latar belakang dan tujuan. Latar belakang proyek ini adalah masih banyak proses identifikasi penyakit daun yang dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Oleh karena itu saya membuat sistem yang mampu mendeteksi penyakit daun secara otomatis menggunakan teknologi artificial intelligence dan computer vision. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem deteksi penyakit daun menggunakan CNN, meningkatkan akurasi model, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan melalui aplikasi Streamlit. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja sistem. Pertama, sistem menggunakan dataset Plant Village yang terdiri dari sekitar 87.000 gambar dengan 38 kertas kelas penyakit daun. Ya, sebelum proses pelatihan dilakukan, seluruh gambar melalui tahap pre-processing yaitu resize menjadi ukuran 128 x 128 pixel agar seluruh data memiliki ukuran yang sama sehingga proses training lebih cepat dan stabil. Setelah itu gambar diproses menggunakan model Convolution Neural Network yang terdiri dari beberapa convolution layer, polling layer, dropout, dan density layer. Model yang telah selesai dilatih kemudian disimpan dalam format trained model kertas dan digunakan oleh Streamlit, aplikasi Streamlit. Ya, saat pengguna mengunggah gambar daun, model akan melakukan prediksi secara otomatis dan menampilkan jenis penyakit yang terdeteksi. Ya, untuk codingannya seperti ini ya. Ya, yang pertama di baris 1 sampai 3 itu adalah import library ya. Pada bagian awal saya mengimpor library yang digunakan Streamlit digunakan untuk membuat tampilan web. TensorFlow digunakan untuk memanggil model CNN yang telah dilatih. Sedangkan NumPy digunakan untuk mengolah data gambar sebelum diprediksi. Kemudian di baris 5 sampai 13. Nah, ini adalah fungsi model prediction ya. Nah, ini codingannya. Bagian ini merupakan fungsi utama sistem. Pertama, model CNN yang sudah dilatih dipanggil dari file trained model kertas, kemudian gambar yang diubah menjadi ukuran 128 x 128 pixel sesuai ukuran input model. Setelah itu gambar dikonversi menjadi array NumPy dan diprediksi menggunakan CNN. Nilai probabilitas terbesar dipilih menggunakan argmax, kemudian dikembalikan sebagai hasil prediksi. Kemudian di baris 15 sampai 18. Nah, 15 sampai 18 itu adalah sidebar atau navigasi ya. Bagian ini digunakan untuk membuat menu navigasi aplikasi yang terdiri dari home, about, dan disease recognition ya. Kemudian ada di baris 58 dan 64.
58 dan 64. Nah, ini 58 dan sampai 64 sini ya. Nah, ini adalah untuk upload gambar ya. Pada halaman DCS Recognition, pengguna dapat mengunggah gambar daun, kemudian gambar ditampilkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses prediksi. Ya, yang terakhir itu ada di baris 65 sampai 108. Ya, 65 ini ya. Sampai 108 sampai bawah sini. Nah, itu adalah prediksi penyakitnya. Ketika tombol prediksi ditekan, sistem memanggil fungsi model prediction. Hasil prediksi berupa angka indeks ya. Kemudian dicocokkan dengan daftar 38 kelas penyakit pada variabel kelas name. Terakhir, hasilnya ditampilkan kepada pengguna menggunakan ST sukses. Nah, ini yang terakhir tadi. Nah, ini fungsinya. Ya, mungkin itu fungsinya dari codingan-codingan keseluruhannya. Ya, ini adalah tampilan website yang dibuka di Streamlit ya. Ya, selanjutnya pada halaman DCS Recognition ya. Saya memilih gambar daun tanaman, kemudian menekan tombol predict. Kita ambil foto daunnya yang kena penyakit, yaitu daun tomat ya. Nah, ini gambarnya, gambar daunnya. Kemudian kita klik analis DCS. Nah, ini sedang berjalan. Nah, prediction result early break. Nah, itu nama penyakitnya. Ya, pada contoh ini sistem berhasil mengenali gambar sebagai tomato early bleak ya, dengan konfidensi ya 99,99%, sehingga dapat membantu proses identifikasi penyakit secara otomatis. Ya, sebagai kesimpulan, proyek Plan DCS Recognition berhasil diimplementasikan menggunakan Python, TensorFlow, dan Streamlit. Model CNN mampu melakukan klasifikasi penyakit daun dengan baik, sedangkan optimasi yang ditetapkan memberikan peningkatan stabilitas proses, training, dan akurasi model. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih banyak, model CNN yang lebih modern, serta penambahan fitur deteksi secara real-time menggunakan kamera. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.